Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emre Abdul Solihin ingin mempresentasikan hasil ulasan artikel ini ya, yaitu dengan di pelajaran metode penelitian. Nah, saya itu mengulas tentang jurnal yang dipublish oleh Pak Caca, dosen dosen saya. Terus nama judul dari artikelnya itu adalah pengukuran usability website pariwisata menggunakan heuristic evaluation menggunakan heuristic evaluation method dengan studi kasusnya web web pariwisata yaitu turisme Pangandaran Cup titik go titik id. Ini nama saya Emre Solihin dengan NPM 23330400027 yang berkuliah di Teknik Informatika Unpas Universitas Pasundan. Oke, berikutnya itu ulasan judul dan abstraknya. Ulasan judulnya itu terstruktur dan informatif. Nah, ini judulnya itu berfokus kepada pengukuran usability dengan metode evaluasi heuristik dan objek penilaian tersampaikan dengan jelas, dengan sangat jelas. Terus untuk abstraknya itu komprehensif, di mana abstraknya itu merangkum keseluruhan isi paper dengan padat, mulai dari tujuan, metode pengumpulan data, hingga pemanfaatan penelitian manfaat dari penelitian tersebut. Oke, untuk ulasan metode penelitian itu yang pertama ada tahapan sistematis, di mana tahapan ini meneliti penelitian disusun secara runut, dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analis, dan pengolahan hingga penarikan kesimpulan akhir. Nah, dan yang kedua itu adalah evaluasi kredibel, di mana ini melibatkan 7 evaluator ahli dari berbagai latar UI UX designer, developer, developer, wisata hingga wisatawan untuk minimalisir biaya evaluasi di mana dalam jurnal itu mengambil 7 evaluator ahli biar evaluasinya lebih lebih bisa tersampaikan. Nah, untuk berikutnya itu ada pengujian valid di mana ini menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak SPSS untuk uji kuesioner dan memastikan tid- keandalan data dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, untuk berikutnya itu adalah ulasan diskusi dan hasil, di mana ini adalah analisis UI mendetail, di mana menulis membedah antarmuka per halaman secara spesifik menggunakan 10 prinsip baku heuristik evaluation dari Jacob Nielsen. Nah, untuk berikutnya itu ada temuan objektif dan krusial, di mana ini menemukan isu utama seperti tidak berfungsinya pencarian, inkonsistennya desain card, dan tidak tersedianya opsi bahasa asing. Nah, di sini tuh di webnya itu hanya tersedia bahasa Indonesia sehingga tidak ada opsi bahasa asing. Nah, untuk berikutnya tuh hasil akhir transparannya yaitu menampilkan rata-rata skor evaluasi akhir sebesar 2,02 yang secara secara kuantitatif masuk dalam kategori netral. Dan ulasan penarikan kesimpulannya itu yaitu pertama adalah menjawab masalah, di mana kesimpulan ditarik dengan rapi dan terstruktur secara langsung menjawab ke 10 prinsip heuristik yang diuji di awal penelitian. Nah, yang kedua itu evaluasi seimbang, di mana memisahkan secara objektif antara aspek sistem yang sudah baik dan aspek-aspek mana saja yang masih diperlukan untuk memerlukan perbaikan segera. Nah, yang ketiga itu ada rekomendasi praktis, di mana ini memberikan saran aplikatif bagi pihak pengembang secara penambahan fitur live chat dan dukungan multibahasa. Oke, sekian terima kasih dari saya. Secara keseluruhan, artikel ini sangat terstruktur, memenuhi standar penulisan ilmiah, dan memberikan rekomendasi nyata bagi pengembang website pariwisata. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata dan kesalahan dalam penyampaian saya. Saya Amelia Solihin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.